Ya, halo, balik lagi sama gue Aca. Udah lama gue nggak bikin konten tentang seleksi CPNS kayaknya ya. Eh, untuk di video kali ini, gue terinspirasi dari pertanyaan yang masuk ke YouTube gue 2 hari yang lalu. Ya seperti yang kita tahu ya, kalau beberapa hari ini seleksi CPNS nih udah mulai diberlakukan. Dan banyak banget gitu ya tiba-tiba orang-orang yang pada mampir ke YouTube gue untuk nanya ini dan itu terkait dengan CPNS. Salah satunya adalah eh yang bersangkutan ini gitu, dimana dia nanya apakah bisa pakai eh, ijazah yang lebih rendah, eh, yang berbeda dengan jenjang pendidikan sebenarnya untuk melamar formasi CPNS gitu. Nah, mungkin kita akan bahas lebih eh, lengkapnya di video ini. Ada keuntungan dan kerugian kalau kalian melamar formasi CPNS tidak sesuai dengan jenjang pendidikan kalian. Mungkin kita akan mulai dari kerugiannya dulu. Oh ya, sebelumnya sebenarnya tidak ada sama sekali larangan di peraturan manapun mengenai seleksi CPNS yang melarang kalian untuk melamar formasi CPNS tidak sesuai dengan jenjang pendidikan kalian. Dalam arti yang lebih rendah ya, karena kalian kan nggak akan mungkin bisa melamar jenjang yang lebih tinggi karena membutuhkan ijazah gitu. Eh, jadi kalian bisa saja melamar jenjang pendidikan yang lebih rendah, misalnya dari S2 gitu ya. Kalian sebenarnya sudah lulusan S2, tapi pengen melamarnya lewat ya udah deh pakai S1-nya aja atau pakai SMA-nya aja itu masih diperbolehkan, atau S1 ya udahlah lamar untuk yang SMA-nya gitu kan, lamar pakai ijazah SMA itu juga diperbolehkan, tapi ya itu tadi gue bilang ada kerugian dan keuntungannya gitu. Mungkin kita akan bahas kerugiannya dulu. Gue udah mencatat ada 4 kerugian yang mungkin kalian alami ketika kalian melamar CPNS tidak sesuai dengan jenjang pendidikan kalian. Ya, kerugian yang pertama adalah ya jelas-jelas ijazah kalian yang didapat sebelum CPNS itu tidak akan diakui. Jadi walaupun kalian sudah lulusan S2 gitu misalnya, tapi kalian mendaftar di S1 atau kalian lulusan S1 tapi kalian mendaftar formasi SMA, ya ijazah yang kalian punya itu di pendidikan terakhir itu tidak akan diakui oleh negara karena pendidikan kalian yang diakui itu adalah berdasarkan formasi yang kalian lamar gitu. Jadi BKN gitu ketika pemberkasan di instansi masing-masing dan datanya akan dikirim ke BKN, BKN hanya akan mencatat sesuai dengan formasi yang akan kalian lamar. Dan yang kedua, ini kalaupun ada pemutihan di instansi yang kalian lamar, ini sifatnya hanya pengakuan ijazah dan pencantuman gelar saja gitu. Pengakuan dalam arti ya oke kalian eh, diakui bahwa oh iya memang orang ini walaupun melamar di formasi SMA tapi yang bersangkutan ternyata sudah memiliki ijazah S1, jadi bisa diakui ijazah S1-nya dan pencantuman gelar saja, tapi hanya sebatas itu. Kalian tidak bisa menuntut lebih. Nah, untuk pemutihan ini kalian harus cari informasi terlebih dahulu ya ke instansi yang bersangkutan, apakah memang mereka sudah pernah melakukan ini atau belum. Kalau belum ya mungkin kalian jangan berharap untuk diputihkan hanya untuk kalian aja gitu, karena memang pemutihan ini tuh biasanya sifatnya adalah masif gitu ya. Kalau memang ada kasus-kasus serupa dan memang jumlahnya banyak, biasanya instansi akan berbaik hati nih gitu kan. Oh ya udah deh karena ini banyak, ya udah kita lakukan pemutihan aja gitu. Jadi diakui nih orang-orang yang memang udah dapat ijazah sebelum CPNS itu bisa gitu kan. Nah, untuk pemutihan ini memang harus dicari tahu lebih dalam langsung ke instansinya karena pemutihan ini tuh hampir nggak ada beritanya sama sekali gitu karena memang dilakukan secara internal gitu ya dan tidak pernah ada pemberitaan ke media. Ya, yang ketiga,
kalian tidak bisa otomatis naik pangkat ataupun naik gaji. Ini terkait dengan poin 2 yang sebelumnya gue jelaskan, bahwa ketika kalian mendapatkan pemutihan, kalian hanya mendapatkan pengakuan terhadap ijazah kalian saja, bukan penyesuaian ijazah, dan kalian hanya berhak untuk mencantumkan gelar akademik kalian saja, yang mana ini tidak akan berimplikasi apapun terhadap karir kalian gitu. Jadi ya karir kalian akan tetap pada formasi yang kalian ramar sebelumnya, apalagi kalau pemutihannya itu dilakukan eh, belum lama lah gitu, misalnya kalian baru 2 tahun gitu ya, setahun percobaan CPNS gitu, kemudian diangkat menjadi PNS, kemudian setahun kemudian misalnya ada pemutihan, itu nggak bisa kalian serta-merta langsung oh pangkatnya berubah gitu kan, atau gajinya naik mengikuti ijazah yang diakui, itu tidak seperti itu gitu, itu beda. Ada istilah lain yang namanya penyesuaian ijazah. Nah, penyesuaian ijazah ini yang bisa berimplikasi kepada adanya kenaikan pangkat atau kenaikan gaji, itu pun dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku gitu. Mungkin gue nanti akan bikin video lain gitu ya terkait dengan penyesuaian ijazah, dengan catatan kalau gue nggak males tentunya. Ya, dan yang keempat, dan tapi yang paling sensitif kalau menurut gue, keempat ini adalah kalau kalian melamar tidak sesuai dengan jenjang pendidikan kalian terakhir, tentu saja ini akan berdampak sangat sangat berdampak kepada penghasilan dan jenjang karir kalian ke depan gitu. Lama waktunya, jumlah penghasilan dan lain-lain ini sangat berpengaruh gitu. Mungkin gue akan kasih contoh gitu kan, gambaran supaya kalian tahu seberapa berpengaruh sih ini kepada penghasilan dan jenjang karir kalian nantinya. Nah, di sini gue udah bikinin tabel supaya kalian bisa ada gambaran gitu ya, seberapa pengaruhnya ketika kalian mendaftar CPNS untuk formasi yang sebenarnya lebih rendah dari ijazah terakhir yang kalian punya gitu. Jadi di CPNS itu jenjang pendidikan kalian itu menentukan pangkat, gaji, jabatan, kelas jabatan, tukin, sampai dengan THP yang nanti akan kalian dapat gitu. Misalnya, ketika kalian melamar untuk formasi yang hanya membutuhkan jenjang pendidikan SMA. Ini kalian akan dapat pangkat di 2A. Kemudian gaji di 2A ini adalah di 2.184.000, dan kalian juga pasti akan duduknya di jabatan pelaksana. Nah, jabatan ini akan menentukan kelas jabatan yang kalian peroleh nanti gitu ya. Dimana kelas jabatan ini nantinya akan berpengaruh kepada besaran tukin atau TPP atau TKD atau apapun itu namanya yang nanti akan kalian terima gitu. Jadi untuk yang di SMA dengan jabatan pelaksana, itu kelas jabatannya ada di kelas jabatan 5, kemudian tukinnya ini gue pakai contoh dari instansi pusat yang tukinnya udah 100% ya. Gue pakai di instansi gue besarannya sekian. Mungkin nanti besaran untuk di instansi kalian bisa kalian cek sendiri masing-masing, di browsing aja, banyak kok apa namanya informasinya tersebar di internet terkait dengan tunjangan kinerja ataupun dengan nama lainnya di instansi masing-masing, itu banyak banget infonya. Jadi jangan males-males browsing ya gitu. Nah, untuk jenjang SMA gitu kan, eh kalian akan memperoleh sekitar 6, sekian gitu kan. Tapi karena kalian masih CPNS gitu, kalian hanya akan memperoleh 80% dari gaji dan tukin kalian selama kalian masa percobaan selama 1 tahun sebelum diangkat sebagai PNS gitu. Jadi untuk yang di SMA gitu kan, kurang lebih ini akan dapat segini. Tapi untuk nilai segini ini belum sama dengan tunjangan jabatannya, kemudian belum dengan uang makan juga gitu kan. Nah, untuk kurang lebih penghasilan
ditambah dengan uang makan dan tunjangan jabatannya, gue sudah pernah bikin video di video lain untuk cara menghitung kira-kira perkiraan THP kalian berapa. Itu bisa dilihat di video lain, nanti mungkin gue akan cantumkan di deskripsi boxnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini untuk jenjang S1, di mana jenjang S1 ini pangkatnya pasti akan di pangkat 3A. Pangkat 3A dengan masa kerja 0 tahun, itu gajinya itu ada di angka 2,7 sekian. Nah, S1 ini dia bisa menduduki jabatan pelaksana ataupun JF pertama untuk yang CPNS ya biasanya. Di mana untuk jabatan pelaksana untuk pangkat 3A gitu kan, atau yang dari S1 ini kelas jabatannya adalah 7, dan untuk di JF pertama ini kelas jabatannya adalah 8. Ini kelas jabatannya gue pakai contoh JF secara umum karena ada beberapa JF yang kelas jabatannya lebih tinggi, misalnya dosen gitu kan. Itu mereka lebih tinggi apa namanya? Karena kan mereka minimal itu untuk S2 ya. Jadi untuk yang S2 di sini, kalau untuk yang dosen dia JF pertamanya aja gitu kan. Untuk yang di asisten ahli itu dia di kelas 9 gitu. Tapi di sini sekali lagi gue pakai contoh untuk JF yang secara umum startnya biasanya untuk jenjang keahlian di ahli pertama itu dia ada di angka 8, kelas jabatannya 8 gitu ya. Nah, di kelas jabatan 7 untuk jabatan pelaksana, tukin yang akan didapat itu sebesar 5, sekian gitu kan. Dan dengan tukin sekian dan juga gaji sekian, 80% ya penghasilan kalian selama CPNS yang kalian akan terima itu adalah minimal sekian gitu. Nah, sedangkan untuk yang duduk di formasi JF pertama ini kalian akan mendapatkan kelas jabatan 8 dengan besaran tukinnya itu di angka 6,3 sekian, dan 80% dari gaji dan tukinnya ini kalian akan bisa dapat minimal di 7,2 gitu. Nah, untuk yang S2 ini pangkat pertamanya dengan masa kerja masih 0 tahun ini akan dapat di 3B dengan gaji itu di 2,9 juta. Kemudian jabatannya biasanya kalau untuk S2 itu biasanya ada di JF ya. JF-nya tetap yang pertama. Kelas jabatannya seperti yang tadi gue bilang, gue pakai yang secara umum. Ini ada di kelas 8, untuk tukinnya ini di 6,3 juta, dan untuk kurang lebihnya penghasilan yang akan didapat selama CPNS gitu kan, 80%-nya itu ada di angka 7,4 juta gitu. Nah, ini bisa dilihat selisihnya dari misalnya kalian dari S1 mendaftar SMA gitu ya. Ini tukin dan gaji yang akan kalian dapat selama masa percobaan ada selisih sekitar 800.000 rupiah gitu. Nah, dari yang S1 gitu kan, kalau formasi kalian sebenarnya kalian bisa melamar di JF pertama, tapi kalian lebih milih untuk daftar di jabatan pelaksana dengan ijazah SMA, ini bahkan ada selisih sekitar 1,8 juta. Bahkan yang lebih ekstrim nih gitu kan, untuk yang S2 misalnya memilih mendaftar gitu kan ke SMA gitu, ini kalian akan dapat kena selisih nih hampir hampir 2 juta lah, 1, sekian. Itu kan lumayan ya, dan ini selisihnya selisih per bulan gitu. Kalau untuk yang dari S2 ke S1 sih dia nggak terlalu banyak ya, cuma sekitar 126 ribuan aja. Tapi kalau menurut gue ini akan agak tidak menguntungkan di pangkatnya. Kenapa? Karena nah ini di aturan tentang pangkat ada di PP nomor 99 tahun 2000 itu di pasal 7-nya kenaikan pangkat reguler gitu kan. Ini didapatkan sekurang-kurangnya 4 tahun dalam pangkat terakhirnya gitu. Jadi ini tadi untuk SMA gitu ya. Di sini untuk SMA tadi startnya ada di 2A gitu kan. Untuk kalian mengejar ke S1-nya gitu ya. Pangkat kalian seharusnya yang di S1
itu kalian butuh naik pangkat 3 kali. 1, 2, 3, 4 kali malah. Dan di mana eh, kenaikan pangkat ini dari 2A ke 2B ini dengan kenaikan pangkat reguler itu butuh 4 tahun, dari 2B ke 2C-nya butuh 4 tahun, dari 2C-nya ke 2D butuh 4 tahun, sampai ke 3A juga butuh 4 tahun. Jadi total kalian butuh 16 tahun untuk mengejar pangkatnya aja. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang dari S2, misalnya kalian punya ijazah S2 kemudian melamarnya di S1, ini kalian rugi 4 tahun gitu. Karena ya itu tadi gitu. Kalian sebenarnya untuk masuk S2 kalian sudah bisa dapat di 3B tapi karena kalian eh, daftarnya hanya pakai S1-nya jadi kalian pangkat awalnya akan di 3A. Dimana kalian kalau untuk naik pangkat secara reguler itu membutuhkan 4 tahun tapi seandainya memang kalian di 3A-nya ini adalah duduk di jabatan fungsional itu bisa lebih cepat sebenarnya tapi secepat-cepatnya juga tidak akan dalam jangka waktu 2 tahun, minimal 3 tahun lah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke keuntungannya. Mungkin gue kasih contoh beberapa teman gue, kebetulan teman seangkatan gue juga ada beberapa orang yang sebenarnya dia sudah memiliki jasa S2, tapi dia melamar CPNS dengan formasi S1. Nah, orang-orang seperti teman-teman gue ini, mereka akan punya kesempatan untuk bisa kuliah lagi dengan mengajukan tugas belajar gitu ya. Dengan mengajukan tugas belajar, ya ini dari yang misalnya kalian melamar di formasi SMA gitu ya. Kalian bisa tugas belajar untuk bisa mendapatkan S1 atau misalnya yang dari S2 tapi ngelamar S1, kalian bisa S2 ulang gitu. Nah, ini bisa kalian dapatkan melalui beasiswa banyak kok yang menawarkan LPDP ataupun yang lain-lain. Ini kalian bisa kuliah baik di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu dan ini pasti akan ada keuntungannya gitu kan. Termasuk dari ya secara finansial gitu kan, secara finansial seperti yang kita tahu yang namanya beasiswa kan pasti ada uang sakunya gitu kan itu kalian bisa dapat dari situ gitu kan pengalaman belajar lagi apalagi yang bisa dapat tugas belajar ke luar negeri ini pastinya prestisnya gitu baik secara pribadi ataupun di pekerjaan pasti akan lebih lebih membanggakan lah. Dan keuntungan yang kedua ini terkait juga dengan yang poin pertama tadi ya. Ini kalian akan bisa mendapatkan pendidikan yang linear dengan jabatan kalian gitu. Karena banyak banget uh, di instansi gue ya gitu. Kebetulan uh, ada beberapa formasi yang memang dibuka untuk prodi-prodi yang sebenarnya kurang sesuai gitu. Misalnya di bagian SDM tapi dibukanya untuk matematika itu sempat ada gitu loh. Jadi anak matematika atau anak teknik banyak yang nyemplung ke situ padahal sebenarnya itu untuk formasi sumber daya manusia gitu kan. Nah, yang seperti ini kalian bisa nih gitu belajar lagi dari ulang gitu kan menyesuaikan dengan jabatan kalian untuk update ilmu-ilmu terkait dengan apa yang memang dibutuhkan oleh jabatan kalian gitu. Jadi misalnya kalian sebelumnya adalah ijazah kalian di teknik gitu kan, tapi kalian duduk di jabatan berkaitan dengan sosial, nah itu kalian bisa tuh ambil jurusan-jurusan kuliah gitu kan. Untuk tugas belajarnya ambil yang memang linear dengan jabatan kalian gitu. Misalnya kalian ada di bidang hukum ya udah ambil aja kuliah di bidang hukum gitu kan. Walaupun kalian sebelumnya eh, sudah punya ijazah di bidang selain hukum seperti itu. Ya, mungkin segitu dulu video gue kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman yang lagi mengejar CPNS. Gue doakan juga semoga sukses. Semoga video-video di channel gue ini bisa membantu. Oh ya, gue sudah buat playlist di channel gue. Ada terkait dengan
dua playlist sih gitu terkait dengan ASN dan juga terkait dengan analis kebijakan yang pernah gue bikin. Di situ ada beberapa video yang mungkin bisa kalian lihat juga terkait dengan seleksi CPNS yang sudah gue buat sih beberapa tahun lalu, tapi sepertinya masih bisa relate dengan situasi sekarang gitu. Nah, untuk apa ya, materi-materi lain atau video-video lain yang mungkin kalian butuhkan, kalian bisa komen aja. Kalau gue tidak malas, mungkin nanti gue akan bikin video-video lain sesuai dengan request kalian, kayak gitu. Dan mohon maaf kalau channel ini berantakan karena memang ya gue bukan konten kreator, gue PNS juga gitu kan. Dan channel ini cuma buat iseng aja gitu. Oke, eh, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton dan semoga kalian semua sukses terus. Dan yang lagi untuk teman-teman yang sedang melamar CPNS, semangat. Semoga dimudahkan segala prosesnya ya. Bye-bye.